Hanya saja nanti ada beberapa kondisi tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang perlu kita pertimbangkan. Apakah kira-kira layak untuk diberikan vaksinasi atau tidak? Betul. Karena Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sekplin dalam acara Promkes Bercerita. Bersama-sama dengan kita saat ini sudah hadir Dr. Antonius D. Wirawan, spesialis penyakit dalam, yang mana beliau akan mengupas mengenai program vaksinasi khususnya yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Antonius. Bagaimana Dok kabarnya? puji Tuhan baik Dok. Sehat-sehat selalu Dok ya. Selamat siang Dok. Ya, saya lihat dokter selalu sibuk. Hanya ketemu beberapa saat di koridor, sudah banyak kegiatan Dok ya, apalagi dalam vaksinasi Dok ya. Iya Dok. Tapi tetap bersemangat Dok ya. Oke Dok. Iya. Dr. Antonius D. Wirawan, spesialis penyakit dalam, saat ini diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab posko vaksinasi di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Tentu saja sebuah tanggung jawab besar mengingat situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Nah, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan mendiskusikan saat ini mengenai vaksinasi untuk penyakit COVID-19 ini Dok. Ya. Izin kami bertanya dengan satu pertanyaan Dok yang mungkin ingin diketahui perbedaannya oleh seluruh sahabat Promkes ya. Apa sih bedanya Dok vaksin dan vaksinasi? Nah, itu mungkin Dok ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Sekplin atas kesempatannya. Untuk vaksinasi sendiri diambil dari kata vaksin, yaitu suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menimbulkan respon antibodi atau daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit atau suatu virus atau penyakit lainnya, seperti itu. Sedangkan untuk vaksinasi sendiri itu merupakan tindakannya. Jadi tindakan memasukkan zat vaksin tersebut ke dalam tubuh, itu yang kita sebut dengan vaksinasi. Iya Dok. Berarti sebetulnya vaksin itu zatnya Dok, substansinya Dok ya. Betul sekali Dok. Ya. Sementara vaksinasinya itu proses memasukkan zat ini ke dalam Dok. tubuh. Nah Dok, terus terang banyak masyarakat yang belum terlalu paham, belum terlalu mengerti apa sih bedanya vaksin atau vaksinasi dan obat Dok. Banyak yang menganggap bahwa vaksin itu obat. Apakah itu benar Dok? Silakan Dok. Iya. Dalam pengendalian suatu penyakit, kita ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya adalah tindakan pencegahan, atau yang kita sebut dengan promotif. Kemudian adalah tindakan kuratif atau pengobatan. Nah, vaksinasi sendiri di sini masuk dalam kategori tindakan preventif atau pencegahan. Jadi, sebelum terjadinya suatu penyakit, kita melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan vaksinasi ini. Dengan harapan setelah diberikan vaksinasi terbentuk daya tahan tubuh atau kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga berbeda dengan yang tadi dokter sebutkan, vaksinasi adalah obat, karena kalau obat adalah sifatnya kuratif atau untuk menyembuhkan. Jadi setelah mendapatkan penyakit baru diberikan
obat tersebut begitu. Itu yang membedakan antara vaksin dengan obat. Iya dok, terima kasih dok, sangat jelas ya. Jadi vaksin berarti dalam upaya mencegah terjadinya penyakit. Betul, Sementara sebelum penyakit itu datang, dok. Iya, sebelum penyakit datang. Sementara untuk obat ya jelas di fase kuratif dok ya, di saat kita mengobati penyakit yang sudah terlanjur datang dok ya. Iya. Nah dok, ini kan dokter sudah setahun lebih ya dok, ini pandemi ini. Sementara program vaksinasi juga mungkin sudah hampir setahun kita laksanakan dok ya. Iya, mulai sudah Januari. Mulai Januari dok ya. Jadi sudah banyak pengalaman yang dokter dapatkan. Nah kira-kira dok boleh cerita sedikit mengenai pengalaman menarik apa yang dokter hadapi di lapangan dok saat pelaksanaan vaksinasi ini dok? Silakan dok. Yang pastinya pengalaman menarik untuk masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya dok ya. Dok, iya. Salah satu yang mungkin saya rasakan dengan saya sebagai penanggung jawab pos pelayanan vaksinasi di Rumah Sakit Kando ini, saya boleh bertemu dengan orang-orang yang terkenal seperti Bapak Menteri Kesehatan, kemudian Bapak Wali Kota, dan juga orang-orang di Dinas Kesehatan Provinsi, juga Dinas Kesehatan Kota, dan menambah banyak kawan atau saudara baru juga begitu dok. Banyak relasi-relasi baru iya dok, betul sekali. Iya dok. Nah dok, dalam pengalaman yang dokter dapati selama melaksanakan vaksinasi ini dok, kalau boleh bertanya, cakupan dok vaksinasi itu mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat dok. Iya dok. Ya, ini di sini saya mengambil data dari situs covid19.go.id untuk capaian vaksinasi di Indonesia sendiri. Ini sudah mencapai 44 juta dari sasaran target sasaran yaitu 208 juta. Jadi kalau mau dihitung-hitung sebenarnya memang masih jauh ya. Jauh dong, sekitar hanya 20% begitu. Iya. Tapi kita semua berharap dengan vaksinasi ini nanti boleh mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Sedangkan untuk di Provinsi Sulut sendiri, ini saya ambil datanya dari covid19.go.id juga, sulutprof.go.id dengan update tanggal 21 Juli terakhir kemarin. Ini untuk capaian dari Sulawesi Utara cukup banyak, sekitar untuk yang SDM kesehatan di sini 22.000 sekian. Kemudian untuk yang lansia juga 32.655. Sedangkan untuk pelayan publik dan masyarakat umum sudah mencapai 234.000. Begitu dok. Jadi dan kita juga ini kemarin sempat mendapatkan apresiasi karena untuk di Provinsi Sulut sendiri ada 6 kabupaten yang mendapatkan capaian vaksinasi yang cukup tinggi. Dan di sini Kota Manado dengan Kota Tomohon mencapai sekitar 63% dan juga 50% begitu dok. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten dan kota-kota madya di seluruh Indonesia. Oh ya? Iya. Kota Manado dan Tomohon sudah 60% dok ya? Nomor 1 Kota Manado dok di angka 63%, di Kota Tomohon di sini di angka 50% untuk pencapaian vaksinasinya. Iya, berarti mungkin boleh kita katakan bahwa kesadaran masyarakat dok ya untuk datang mengikuti program vaksinasi ini sudah mulai bagus dok ya. Betul terutama sekali. Mungkin di 2 kota ini ya dok, Kota Manado dan Tomohon dok ya. Iya. Ya ini tentu saja penting bagi kita supaya boleh memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dok ya. Betul sekali dok. Iya. Nah dok, tadi dokter menyebutkan sedikit mengenai herd immunity dok. Kira-kira dok dalam kaitan dengan angka-angka atau persentase ini sebetulnya berapa sih dok target yang perlu kita capai untuk secara teoretik mencapai apa yang kita sebut sebagai herd immunity ini dok? Iya dok. Iya. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, kita diharapkan 70% dari warga atau masyarakatnya itu sudah melakukan vaksinasi. Jadi harapannya ketika kita sudah mencapai 70% tersebut, untuk memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini sendiri pun juga akan lebih mudah dihadapi daripada bila capaian vaksinasinya masih cukup rendah. Di sini untuk Kota Manado kita lihat
di angka 63%. Jadi sebenarnya untuk 1-2 bulan ke depan mudah-mudahan kita sudah boleh mencapai di angka 70% ke atas begitu, Dok. Mudah-mudahan, Dok. Iya, secara teoritis Iya. seperti itu. Iya, secara teoritik. Karena memang banyak faktor yang berinteraksi ya, banyak Betul sekali, Dok. kompleksitas di sini, bukan Iya. hanya soal vaksinasi, Dok ya. Iya. Nah, Dok, begini, Dok, dalam beberapa episode kami sebelumnya ada salah satu yang menanyakan di kanal YouTube Promkes Bacerita ini, apakah saya boleh tidak divaksin? Nah, ini mungkin kami dalam kesempatan ini mewakili beliau yang bertanya apakah boleh tidak divaksin, gitu, Dok, pertanyaannya. Oke. Kira-kira bagaimana, Dok? Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik ya, Dok ya. Untuk masalah boleh dengan tidak boleh divaksin, sebenarnya semua orang direkomendasikan untuk mendapatkan atau menjalankan vaksinasi ini. Karena tujuan utamanya adalah melindungi diri kita sendiri, kemudian orang-orang di sekitar kita termasuk keluarga, Iya. tetangga, masyarakat, dan saudara-saudara lain di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpendapat bahwa saya boleh tidak ya untuk divaksinasi, sebenarnya kalau mau bertanya boleh atau tidak, semuanya boleh. Hanya saja nanti ada beberapa kondisi tertentu atau Iya. penyakit-penyakit tertentu yang perlu kita pertimbangkan. Iya. Apakah kira-kira layak untuk diberikan vaksinasi atau tidak? Iya, betul. Karena vaksinasi itu sendiri kan kita harus timbang-timbang antara manfaat dengan efek samping atau risikonya begitu, Iya. Dok. Jadi ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan efek samping atau efek risikonya tadi, pasti kita rekomendasikan untuk semua orang divaksinasi. Menjalani begitu. vaksinasi, Dok, Iya. ya. Iya, Dok. Ini yang proses ini yang kita sebut dengan screening, Dok, ya. Di saat Betul. melakukan vaksinasi di posko itu ada meja untuk screening tadi, Dok, ya. Iya, Dok. Tapi pada prinsipnya semua orang sebetulnya boleh Betul sebelum sekali, masuk Dok. di screening ini tadi, Dok, ya. Iya. Iya. Karena tujuan utamanya adalah untuk perlindungan kita semua. Jadi sebenarnya rekomendasi semua orang boleh untuk divaksin. Tadi makanya ada beberapa kasus atau kondisi-kondisi penyerta yang perlu dipertimbangkan, misalnya seperti orang dengan tekanan darah tinggi yang belum terkontrol, kemudian ada orang dengan penyakit jantung yang masih dalam kondisi akut, Iya. sesak nafas kah, kemudian nyeri dada atau kaki bengkak, itu masih belum direkomendasikan Iya. karena nanti dikhawatirkan bila diberikan vaksin ketika ada kejadian ikutan pasca imunisasi, kita tidak tahu mana yang membuat gangguan ini atau kondisi-kondisi efek samping ini Iya. dari vaksinasi atau dari penyakitnya sendiri, Iya, seperti betul, itu. Dok, betul. Jadi bukan artinya tidak boleh, sebenarnya hanya saja mungkin ditunda dulu agar penyakitnya tersebut terkontrol dengan baik, kemudian baru dilanjutkan Menjalani, kembali dengan iya. vaksinasi. Jadi dengan kata lain harus terkendali dulu, Dok, ya, Betul. penyakit-penyakit itu, Dok, ya. Nah, Dok, begini, Dok. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksinasi ini merupakan satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini. Nah, ironisnya ada yang setelah, tidak semua, Dok, tapi ada beberapa yang setelah menjalani vaksinasi mereka sudah mulai melupakan protokol kesehatan, Dok. Iya, Nah, sebetulnya bagaimana sih, Dok? Apakah vaksinasi ini memang membuat orang-orang 100% akan kebal terhadap penyakit ini atau bagaimana, Dok? Iya, Dok. Ini untuk pertanyaan juga cukup bagus ya, Dok, ya. Jadi memang vaksinasi adalah salah satu, bukan menjadi hal yang utama atau yang prioritas. Jadi selain vaksinasi sendiri, kita sudah tahu bersama ada namanya protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak fisik dengan sosial juga seperti itu. Jadi semua itu ditujukan adalah untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Jadi kalau masih ada yang berpendapat bahwa vaksinasi, kalau sudah divaksinasi itu akan aman, tidak seperti itu. Karena orang yang sudah divaksinasi pun sendiri masih bisa untuk mendapatkan atau infeksi COVID-19 ini. Tapi setidaknya orang-orang yang divaksinasi nanti bila mendapatkan COVID, dia gejalanya akan lebih ringan dibandingkan orang-orang yang tidak menjalankan vaksinasi seperti itu, Dok. Iya, Dok, iya. Teoritiknya seperti itu, Dok. Iya, Jadi Dok. katanya yang sudah divaksin kalaupun kena biasanya gejalanya bisa lebih ringan, Dok, ya. Beberapa hasil penelitian juga menyampaikan laporan seperti itu, Dok, ya.
Jadi memang sahabat Promkes dimanapun Anda berada, protokol kesehatan tetap harus kita taati, harus kita patuhi walaupun kita sudah menyelesaikan program vaksinasi ini. Kira-kira seperti itu. Seperti Dokter Anton katakan tadi ya, untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain ya dok, untuk keluarga kita, teman-teman kita, bahkan untuk masyarakat secara umum. Nah dok, selama pelaksanaan vaksinasi terutama di lingkungan RSUP Profesor Dr. R.D. Kando ini, mungkin ada suka duka dok, bagaimana yang ingin dibagikan oleh dokter mengenai pelaksanaan ini dok? Silakan dok. Iya, untuk suka duka ya pastinya setiap kegiatan pasti ada suka dan dukanya ya dok ya. Kalau masalah sukanya ya tadi seperti yang mungkin saya sudah disebutkan di awal, kita boleh ketemu dengan orang-orang baru seperti itu. Kita boleh menambah link dengan orang-orang yang lain seperti itu. Dan juga kita intinya adalah kita boleh membantu di sini. Karena tujuan untuk vaksinasi sendiri adalah untuk membantu masyarakat untuk mengatasi dari pandemi COVID-19 ini. Jadi ada rasa bangga dan juga rasa senang begitu dok, ketika kita boleh membantu orang-orang di sekitar kita. Dan itu nanti imbasnya akan kita terima juga dengan teratasinya pandemi. Kita pun juga semua tidak perlu mungkin seperti ini lagi. Begitu. Iya, kita berharap ini segera selesai dok. Betul ya. sekali, situasi dok. Sulit ya bagi semua orang. Nah dok, begini dok, ini kan kasus ini terutama di lingkungan Rumah Sakit Kando ini kan meningkat tajam dok. Iya dok. Nah rencana-rencana ke depan sehubungan dengan program vaksinasi ini khususnya untuk di lingkungan Rumah Sakit Kando ini dan umumnya mungkin di daerah ini, kira-kira ke depan bagaimana dok? Iya dok. Jadi untuk di Rumah Sakit Kando sendiri sebagai rumah sakit vertikal yang langsung dibawahi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jadi kita ditunjuk sebagai untuk pelayanan vaksinasi khusus booster ketiga atau suntikan ketiga untuk nakes seperti dok, itu. Iya, nanti jadi akan direkomendasikan dengan vaksin yang berbasis mRNA atau dari partikel genetik dari virus tersebut. Yang sudah direkomendasikan adalah vaksin Moderna seperti itu. Nanti diberikan setidaknya interval minimal 3 bulan dari vaksin yang kedua. Jadi semua nakes yang sudah menjalankan vaksinasi 2 kali dengan vaksin yang berbasis virus yang sudah diinaktivasi, diperkenankan atau disarankan untuk melanjutkan booster atau suntikan ketiga dengan vaksin jenis yang Moderna ini, begitu. Itu yang khusus nakes. Karena kita lihat sendiri bahwa nakes-nakes atau tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan kesehatan ini tidak hanya berhadapan dengan orang yang tidak sakit COVID, tapi banyak yang sakit COVID, bahkan yang mungkin ada sakit COVID tapi tanpa gejala seperti itu. Jadi paparannya tenaga kesehatan cukup besar, sehingga diharapkan dengan pemberian booster atau tambahan vaksinasi yang ketiga ini, perlindungan dari daya tahan tubuh kita akan lebih baik seperti itu. Itu yang khusus nakes dok. Sedangkan untuk yang masyarakat umum direncanakan selain ada vaksinasi dari CoronaVac atau yang kita awal pakai CoronaVac dengan Bio Farma, kemudian AstraZeneca, mau ada didatangkan vaksin Pfizer juga. Dia basisnya sama dengan Moderna, berbasis dengan mRNA begitu, dari partikel genetik dari virusnya sendiri. Nanti ini diprioritaskan untuk lansia dan juga pelayan publik, dan juga direkomendasikan untuk remaja di atas 12 tahun seperti itu dok. Karena tujuannya, harapannya dengan diberikan vaksin yang jenis baru ini, perlindungannya akan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya seperti itu. Iya. Terutama menghadapi varian-varian baru dok. Betul, karena didapatkan beberapa varian baru seperti varian Delta, Gamma dan lain sebagainya, yang dia untuk penyebarannya itu cukup besar atau cukup tinggi, cukup cepat, dan gejalanya juga cukup signifikan dibandingkan yang sebelumnya mungkin hanya seperti influenza biasa, hanya meriang-meriang. Tapi untuk yang varian baru ini cukup mengganggu sekali, macam anosmia atau hilangnya penciuman begitu. Kemudian gejala-gejala lainnya juga cukup signifikan, sehingga harapannya dengan pemberian vaksinasi yang baru ini,
boleh menambah atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti itu dok. Iya dok, sangat menarik dok ya. Iya. Mungkin ini kita masuk dalam bagian terakhir dok dari diskusi kita ini. Ada pesan-pesan untuk masyarakat atau closing statement yang dokter ingin sampaikan pada kesempatan ini dok? Kami persilakan dok. Jadi untuk masyarakat semua, khususnya di lingkungan wilayah kerja Kota Manado dan dimanapun berada, kami menyampaikan dari pos pelayanan vaksinasi, datang segera untuk melanjutkan vaksinasi. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena vaksinasi sudah direkomendasikan dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan serta disetujui oleh BPOM dan juga MUI bahwa vaksinasi itu adalah aman dan halal, seperti itu. Jadi tujuan dari vaksinasi sendiri mungkin kita ingatkan tidak hanya untuk melindungi dari diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, saudara, dan juga masyarakat sekitar kita. Sahabat Promkes dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti diskusi kita mengenai program vaksinasi, khususnya yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Untuk itu, atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran, kami mengucapkan banyak terima kasih dokter atas waktu dan kesediaannya membagi ilmu dan informasi bagi kita. Sangat menarik dan sangat bermanfaat dok. Terima kasih banyak. Sahabat Promkes, kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor